Halo semuanya, oke, jadi belakangan ini di sosial media TikTok, gue selalu mendapatkan video rekomendasi yang menyarankan gue untuk membeli sebuah buku yang berjudul Animal Farm. Nah, buku ini sendiri merupakan sebuah cerita satir yang menggambarkan betapa bobroknya suatu pemerintahan apabila dipimpin oleh penguasa yang korup. Selain itu, cerita dari buku ini sendiri juga bisa dikatakan sebagai sebuah alegori terhadap ideologi komunis dan juga pengaplikasiannya terhadap dunia manusia yang tidak pernah berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ideologi tersebut. Gue sendiri sebenarnya sudah mengetahui keberadaan dari buku ini sejak lama, namun gue masih belum sempat untuk meliriknya. Nah, tapi setelah gue mendapatkan banyak sekali rekomendasi dari video TikTok mengenai buku ini, serta ada beberapa orang yang mengatakan kalau buku ini cukup relate dengan kondisi negara kita saat ini, gue pun akhirnya menjadi tertarik untuk melihatnya. Namun dikarenakan gue adalah orang Indonesia sejati yang malas untuk membaca, gue akhirnya melakukan cara lain untuk bisa memahami cerita dari buku ini, yaitu dengan mendengar audiobook dari buku tersebut dan sekaligus menonton adaptasi animasinya yang rilis pada tahun 1954 lalu. Nah, setelah menyaksikan kedua medium tersebut, gue baru sadar bahwa versi animasinya ini ternyata memiliki perbedaan yang sangat signifikan ketimbang cerita originalnya. Maka dari itu, pada pembahasan kali ini, gue akan membahas film animasi Animal Farm dan sekaligus akan melihat perbedaan apa saja yang ada di versi ini dengan yang ada di bukunya, serta mencoba untuk menjabarkan setiap maksud dari adegan di cerita ini. Oh ya, dikarenakan gue akan membahas seluruh ceritanya, maka dari itu peringatan spoiler buat kalian yang gak pengen kena bocoran soal plot dari cerita ini. Tapi kalau misalnya kalian sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nah, jadi film ini sendiri bakal menceritakan kehidupan dari para hewan ternak di sebuah peternakan yang bernama Manor Farm, yang mana peternakan tersebut dimiliki oleh seorang peternak yang bernama Pak Mariadi. Maksud gue adalah Mr. John. Diceritakan kalau Mr. John ini merupakan seorang peternak yang sangat tidak baik. Ia seringkali mabuk dan memperlakukan hewan ternaknya dengan semena-mena. Hal ini pun akhirnya mendorong sosok hewan yang paling tua dan sekaligus paling bijak di peternakan tersebut, yaitu seekor babi tua yang bernama Old Major, untuk mengajak para hewan ternak berkumpul untuk membicarakan mengenai kondisi mereka saat ini. Dalam rapat tersebut, ia langsung menjabarkan kepada para hewan mengenai nasib buruk yang telah menimpa mereka selama ini, yang mana ini semua bisa terjadi karena keberadaan dari sosok manusia, yang menjadikan perkataan tersebut sebagai motivasi bagi para hewan untuk melakukan pemberontakan terhadap Mr. John yang telah memperlakukan mereka dengan sangat tidak baik. Apa yang bisa gue jabarkan mengenai adegan ini adalah ini merupakan sebuah gambaran dari para masyarakat sipil yang melakukan perlawanan terhadap sistem monarki yang telah rusak. Alasan kenapa gue berpikir demikian adalah karena penggambaran dunia peternakan di cerita ini sudah mirip seperti sistem monarki di suatu kerajaan, di mana sang peternak bertindak sebagai seorang raja yang bisa memperlakukan para rakyatnya, atau dalam kasus ini adalah para hewan ternaknya, dengan sesuka hati mereka, dan para ternaknya ini hanya bisa mengikuti semua perintahnya. Nah, dikarenakan pada kasus ini sang raja telah memperlakukan rakyatnya dengan semena-mena, para rakyat pun akhirnya sudah jengah dan siap untuk menggulingkan kekuasaan tersebut. Nah, di dalam rapat ini juga, The Old Major memberikan wejangan kepada para hewan untuk tidak menjadi seperti Mr. John ketika mereka sudah menang, serta ia juga menyerukan sebuah kalimat yang nantinya bakal menjadi ideologi atau aturan penting dalam membangun society yang baru, yaitu all animal are equal, atau semua hewan itu setara. Setelah seruan itu, mereka semua pun mulai bernyanyi dengan bahasa mereka masing-masing, yang mana dalam versi buku dijelaskan bahwa nyanyian itu disebut dengan nama The Beast of England. Di tengah nyanyian tersebut, The Old Major tiba-tiba menghembuskan nafas terakhirnya, yang mana ini membuat suara nyanyian tersebut menjadi semakin keras hingga membangunkan Mr. John, yang langsung membubarkan perkumpulan tersebut dengan satu tembakan dari senapannya. Nah, dalam versi film, para hewan ternak ini langsung memulai pemberontakan mereka di keesokan harinya setelah Mr. John tidak sempat untuk memberikan mereka makan. Nah, lalu ketika Mr. John mengetahui hal ini dan siap untuk menghukum hewan-hewan ternaknya, para hewan ini tidak gentar dan mereka langsung melawan Mr. John hingga membuatnya lari ketakutan. Ia pun memanggil bala bantuan dari para peternak yang lain hingga terjadilah sebuah peperangan yang sangat besar antara manusia dan juga hewan ternak. Walaupun terdapat beberapa korban jiwa, tapi pada akhirnya perang ini berhasil dimenangkan oleh pihak hewan ternak.
Nah, tapi dalam versi buku, kejadian pemberontakan ini berjalan jauh lebih lama, di mana ini semua dimulai dari karakter The Old Major yang diceritakan baru akan meninggal 3 hari setelah kejadian rapat tersebut. Di masa-masa sebelum kematiannya, ia memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada para babi yang digambarkan sebagai hewan yang paling cerdas di sana. Dari kelompok babi ini, terdapat 3 sosok yang nantinya bakal berperan penting dalam membangun peradaban baru mereka, yaitu Snowball, Squealer, dan juga Napoleon. Dari pertemuan inilah terbangun sebuah ideologi yang bernama The Animalism yang merupakan sebuah pemikiran di mana para hewan harus saling bekerja sama dan memiliki kedudukan yang setara serta menganggap kalau mereka ini lebih superior daripada manusia. Adegan ini jelas merupakan gambaran fiksi dari terbentuknya ideologi komunis yang memiliki tujuan yang cukup mirip, yaitu membangun sebuah society yang setara dan juga adil dengan menghilangkan kekuasaan absolut dan menghapus kepemilikan pribadi. Nah, setelah kejadian itu, mereka pun merayakan kemenangan ini dengan membakar seluruh alat ataupun objek yang melambangkan diri mereka di masa lalu sebagai seekor hewan ternak sambil diiringi oleh lagu The Beast of England. Setelah pembakaran itu, mereka pun mencoba untuk memasuki rumahnya Mr. John dan melihat apa saja yang ada di dalam sana. Lalu setelah itu, Snowball mengatakan kepada semuanya bahwa ini bukanlah tempat untuk mereka dan tidak ada satupun hewan yang boleh tinggal di sana. Semua hewan pun setuju, kecuali satu sosok babi, yaitu Napoleon, yang sejak awal memasuki rumahnya Mr. John, ia telah menemukan sebuah kenikmatan baru dan ia mulai membangun sebuah rencana licik. Salah satu rencana tersebut adalah mengadopsi para anak anjing yang telah kehilangan induk mereka pasca peperangan melawan manusia. Di waktu yang bersamaan, Snowball membuat sebuah undang-undang yang terpampang di dinding kandang, yang mana undang-undang ini dibangun agar para hewan bisa membangun society yang baik. Undang-undang ini berisikan para hewan dilarang untuk tidur di ranjang dan meminum alkohol karena 2 aktivitas ini melambangkan seorang manusia. Lalu ada juga hukum yang berbunyi 4 kaki baik, 2 kaki buruk, yang mana hukum ini sempat dikomplain oleh para ayam, namun Squealer berhasil menenangkan mereka karena 2 kaki yang dimaksud di sini hanya merujuk kepada para manusia saja. Oh ya, sama hukum yang satu ini bisa dibilang menjadi aturan yang paling diagungkan oleh para domba dengan mereka yang terus kali berseru mengenai aturan tersebut. Berikutnya, ada aturan yang menyebutkan kalau para hewan dilarang untuk saling menghabisi satu sama lain, dan yang terakhir dan sekaligus yang paling penting, yaitu para hewan itu setara. Nah, dalam versi buku, pembentukan aturan ini berjalan jauh lebih panjang, di mana dijelaskan bahwa para babi telah menghabiskan 3 bulan sebelumnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan lewat buku-buku yang dibuang oleh Mr. John. Nah, hasil dari semua pembelajaran ini dicurahkan oleh Snowball untuk membuat sebuah undang-undang yang diberi nama sebagai The Seven Commandments, yang mana aturan ini dibuat berdasarkan ideologi animalism yang telah mereka bangun selama ini. Isi dari undang-undang ini hampir tidak jauh berbeda dengan versi film, namun dengan sedikit tambahan di beberapa kalimat. Setelah undang-undang itu dibuat, para hewan kini siap untuk memulai hidup yang baru dengan mereka yang harus belajar dalam menjalankan peternakan ini secara mandiri. Kegiatan ini pun dipimpin oleh Snowball yang memberikan banyak arahan kepada mereka dengan sangat baik hingga mereka dapat menjalankan semuanya dengan sangat mudah dan juga cepat. Di tengah kesibukan mereka dalam membangun dunia yang baru, Napoleon kini mulai menjalankan rencana busuknya dengan dirinya yang mengambil semua susu sapi yang telah diperah untuk dikonsumsi secara pribadi dan sekaligus menjadi asupan bagi para anak anjing yang telah ia rawat. Nah, dalam versi buku, bagian ini sebenarnya dijelaskan lebih panjang, di mana terdapat penjelasan bahwa mereka sempat mengalami masalah di beberapa momen, serta dijelaskan juga bahwa hasil dari kerja keras ini membuat mereka berhasil mendapatkan hasil panen yang sangat melimpah, bahkan jauh lebih banyak dan juga lebih bagus ketimbang di era kekuasaan dari Mr. John. Nah, setelah menggapai pencapaian yang sebesar ini, Snowball menunjukkan kepada para hewan yang lain mengenai rencana jangka panjang ke depannya, di mana ia menyuruh para burung merpati untuk memberitahu para hewan di peternakan yang lain mengenai paham animalism dan sekaligus apa yang terjadi di peternakan mereka agar para hewan ini bisa merasakan kebebasan yang sama. Apa yang digambarkan oleh adegan ini terbilang sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Rusia setelah mereka berhasil melakukan revolusi, dan setelah itu mereka langsung menyebarkan paham komunis kepada seluruh dunia agar mereka bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh negara Rusia. Dan sama seperti yang terjadi di dunia nyata, tidak semua pihak setuju ataupun mau mengikuti ideologi tersebut. Dalam kasus film Animal Farm, ada beberapa hewan yang menolak hingga bahkan mengejek cerita yang disampaikan oleh para merpati karena mereka memiliki kehidupan yang sejahtera dengan para manusia. Sedangkan bagi para hewan yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik, mereka pastinya langsung menerima pemikiran tersebut dan mulai melakukan gerakan pemberontakan yang sama. Nah, tapi dalam versi buku, pihak yang merendahkan ideologi tersebut adalah para manusia yang mengetahui
mengetahui itu semua. Namun ketika para hewan ternak mereka mendengar hal tersebut, seketika mereka semua langsung terdorong dengan ide tersebut, hingga bahkan mereka semua langsung menyanyikan lagu The Beast of the England yang menjadi tanda pemberontakan bagi para hewan. Nah, selain menyebarkan paham animalism, para babi yang menjadi pihak yang paling cerdas mulai mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada para hewan ternak yang lain, dengan hasil beberapa di antaranya yang langsung paham, namun mayoritas dari mereka selalu kesulitan dalam memahami itu semua. Nah, dalam buku dijelaskan bahwa Napoleon sebenarnya sangat tidak setuju dengan kegiatan tersebut karena ia merasa bahwa para hewan yang sudah dewasa itu tidak wajib untuk diberikan pengetahuan dan seharusnya itu semua diberikan kepada para hewan yang masih muda. Dalam kasus ini, Napoleon memberikan edukasi kepada para anak anjing yang ia rawat, yang mana dalam versi buku, anak-anak anjing ini sebenarnya tidak kehilangan orang tua mereka, melainkan mereka diambil oleh Napoleon untuk ia berikan edukasi atau didoktrin secara mandiri. Nah, setelah itu semua, langkah selanjutnya yang diambil oleh Snowball adalah ia menyuruh para hewan untuk sama-sama membangun sebuah kincir angin untuk bisa menjadi sumber daya listrik yang bisa mereka gunakan untuk menghangatkan tubuh ketika musim dingin ataupun mempermudah pekerjaan mereka. Nah, tapi tanpa Snowball ketahui, Napoleon telah mengetahui ide tersebut dan babi yang satu ini siap untuk menjalankan rencana busuknya. Dalam versi buku, dijelaskan bahwa kedua sosok ini terus kali mengalami argumen yang sangat hebat hingga memicu kecemburuan dari Napoleon, walaupun keduanya awalnya masih saling bekerja sama dalam membangun peradaban baru ini. Sayangnya, dalam versi animasi, konflik antara mereka berdua tidak begitu ditonjol dan mereka hanya lebih berfokus dalam menunjukkan bagaimana Napoleon telah memiliki rencana jahat sejak awal. Nah, pada saat Snowball akan menunjukkan rencana jangka panjangnya dan sekaligus mencari simpati dari para hewan yang lain, tiba-tiba Napoleon datang dan berusaha untuk mengacaukan presentasi tersebut. Dalam versi buku, sempat terjadi sebuah perdebatan politik antara mereka berdua yang memunculkan dua fraksi antara pihak yang mendukung Napoleon dan juga Snowball. Ketika Snowball berhasil mendapatkan simpati dari mayoritas hewan, Napoleon akhirnya menjalankan rencana cadangannya, yaitu memanggil anak-anak anjing yang telah ia rawat untuk segera menyerang lawan politiknya. Snowball pun lari ketakutan hingga menuju luar peternakan, di mana ia akhirnya dieksekusi oleh para anjing tersebut di balik layar. Nah, dalam versi buku, Snowball juga mengalami nasib yang hampir mirip, namun bedanya adalah ia tidak dihabisi, melainkan hanya diusir dari peternakan tersebut dan nasibnya sendiri terbilang masih sangat ambigu sampai akhir cerita. Nah, berdasarkan hasil pencarian gua, karakter Snowball ini ternyata dibuat berdasarkan sosok asli dalam revolusi Rusia, yaitu Leon Trotsky. Keduanya sama-sama digambarkan sebagai sosok yang sangat cerdas dan mampu menjadi seorang pemimpin yang bijak dan juga adil, tapi sayangnya keduanya sama-sama dijatuhkan oleh rival utama mereka masing-masing. Setelah Snowball tersingkirkan, Napoleon langsung menggantikan posisinya sebagai sosok yang paling superior bersama dengan Squealer, serta ia juga mengambil kredit atas idenya Snowball dalam menciptakan kincir angin, dan ia juga merusak nama baik dari Snowball dengan mengatakan kalau dia adalah seorang pengkhianat yang telah berencana untuk mengembalikan Mr. John. Nah, setelah kejadian itu, para hewan pun mulai membangun kincir angin yang telah direncanakan, di mana semua hewan melakukan kegiatan fisik, kecuali para babi yang hanya bertindak sebagai mandor. Para hewan ini dipaksa untuk bekerja keras dari pagi hingga menjelang malam, dan mereka semua hanya diberikan imbalan berupa makanan dengan jumlah yang sangat sedikit, sedangkan para babi bisa mendapatkan jumlah yang sangat banyak dengan dalih kalau mereka membutuhkan banyak makanan untuk bisa menjadi asupan bagi otak mereka. Kebengisan dari para babi ini tidak hanya sampai di situ saja, karena pada suatu hari mereka akhirnya masuk ke dalam rumahnya Mr. John untuk bisa tidur di sana, yang mana ini jelas melanggar beberapa aturan penting dalam undang-undang yang telah mereka bangun. Nah, untuk bisa mengakali pelanggaran tersebut, para babi ini melakukan sebuah revisi terhadap undang-undang mereka tanpa adanya persetujuan dari para hewan yang lain. Di saat Napoleon telah kehabisan selai kesukaannya, secara tiba-tiba seorang manusia yang bernama Whymper datang sambil membawa setumpuk selai untuk bisa ditukarkan sebagai hasil panen mereka. Dari sinilah para babi dianggap sudah melewati batas karena mereka telah melakukan kerjasama dengan seorang manusia dan mereka juga menjadikan hasil panen sebagai objek penukaran. Nah, gilanya adalah mereka melakukan hal tersebut secara terang-terangan dan bahkan Squealer memberitahu hal ini kepada semua hewan. Ini jelas membuat para hewan menjadi sangat kesal dan juga kecewa, termasuk diantaranya adalah para ayam, karena dulunya mereka telah dijanjikan agar telur-telur yang mereka hasilkan tidak akan dikonsumsi ataupun dijadikan sebagai alat jual beli. Kejadian ini pun akhirnya mendorong beberapa ayam untuk melakukan pemberontakan, tapi sayangnya usaha mereka ini berakhir dengan sia-sia karena mereka kalah kuat dari pasukan anjing milik
Napoleon. Dalam versi buku, para ayam ini sempat mengalami perlawanan dengan para anjing tersebut, namun pada akhirnya baik dari mereka harus tewas dan segera dikubur tanpa hewan-hewan lain ketahui. Nah, tapi dalam versi film, ada beberapa hewan yang terlihat sudah dihabisi, namun ada juga yang masih dibiarkan hidup untuk diadili dan dijadikan sebagai contoh untuk para hewan yang lain agar mereka tidak melakukan hal yang serupa. Dalam pengadilan tersebut, ada beberapa hewan yang tiba-tiba mengakui kesalahan mereka dan siap untuk diadili, yang mana dalam versi buku, jumlah dari hewan-hewan yang mengakui kesalahannya ini terbilang jauh lebih banyak, serta kita juga ditunjukkan secara jelas kejahatan apa yang telah mereka lakukan. Tidak hanya itu saja, dalam versi yang sama, seharusnya terdapat 4 ekor babi yang dari awal majunya Napoleon, mereka sudah tidak setuju dan tidak menyukai gaya kepemimpinannya. Nah, dalam pengadilan ini, keempat babi tersebut difitnah telah menjadi dalang dari pemberontakan tersebut dan sekaligus dianggap sebagai agen mata-mata dari Snowball. Setelah pengadilan tersebut, para hewan ini pun akhirnya dieksekusi dan di waktu yang bersamaan, para babi kembali merubah salah satu aturan menjadi para hewan tidak boleh saling membunuh satu sama lain kecuali memiliki alasan. Nah, buat kalian yang bingung kenapa para hewan ini tidak protes dengan perubahan tersebut, well, dalam buku dijelaskan bahwa itu semua dikarenakan mayoritas dari mereka itu tidak begitu pintar. Hanya ada beberapa dari mereka saja yang mampu untuk membaca aturan-aturan tersebut. Bahkan mereka-mereka yang mampu membaca itu tidak menyadari kalau aturan itu sebenarnya telah dirubah, tapi mereka hanya bisa merasakan adanya kejanggalan. Momen ini jelas sangat menggambarkan suatu negara yang korup di mana para pemimpin mereka suka merubah-rubah aturan sesuka hati, tapi dikarenakan mayoritas warganya tidak mampu dalam memahami suatu bacaan, mereka pun akhirnya tidak pernah menyadari akan pelanggaran tersebut. Rutinitas korup ini terus berjalan hingga membuat Wimpers menjadi cukup kaya, dan hal ini pun membuat para peternak menjadi cemburu dan sekaligus terdorong untuk kembali melakukan serangan terhadap Animal Farm. Dalam penyerangan kali ini, para peternak tidak mengajak Mr. John, namun Mr. John sendiri memiliki rencana lain. Terjadilah perang antara manusia dan juga hewan untuk yang kedua kalinya, yang mana pada peperangan kali ini, pihak hewan kembali menerima banyak korban jiwa dan juga luka-luka parah, di mana salah satu diantaranya adalah boxer yang mengalami luka serius di bagian kaki depannya. Perang ini kembali dibenangkan oleh pihak hewan dengan para manusia yang melarikan diri, namun di saat semuanya mengira telah selesai, tiba-tiba kincir angin yang telah mereka bangun akhirnya meledak yang disebabkan oleh Mr. John yang menghabisi dirinya di sana. Dalam versi buku, Mr. John sebenarnya tidak terlibat dalam peristiwa ini. Yang diceritakan telah memasuki fase depresi dan menjadi seorang alkoholik akut hingga akhir hayatnya. Nah, untuk kincir anginnya sendiri, bangunan ini juga sama-sama hancur, namun itu semua disebabkan oleh para peternak yang lain. Perlu dimention juga bahwa dalam buku dijelaskan kalau kincir angin ini sebenarnya telah runtuh sebanyak 2 kali, di mana keruntuhan yang pertama disebabkan oleh sebuah badai besar. Nah, tapi alih-alih mengatakan sebenarnya, Napoleon malah berseru kalau ini semua merupakan ulah dari Snowball. Alasan kenapa ia melakukan hal tersebut adalah karena ia ingin menghancurkan nama baik dari Snowball dan menghapusnya dari sejarah, yang mana kalau nggak salah, hal ini juga terjadi kepada tokoh yang menjadi basis dari karakter tersebut. Pembunuhan nama dari Snowball ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada momen ini saja, karena pada saat pengadilan yang dilaksanakan kepada para hewan yang sempat memberontak, Napoleon dan pasukannya menyalahkan semua perlawanan tersebut atas nama Snowball. Dengan cara itu, para hewan kini melihat Snowball dengan konotasi yang negatif. Nah, dengan hancurnya bangunan tersebut, para hewan dipaksa untuk kembali membangun kincir angin itu bahkan ketika pada saat musim dingin. Di saat para hewan terus bekerja keras, para babi hanya bisa bersantai di dalam rumah dan menikmati kehidupan damai mereka hingga bahkan mereka mampu menghasilkan banyak sekali keturunan yang sehat. Lalu pada suatu hari ketika boxer sedang bekerja di tengah badai, terjadilah sebuah kecelakaan kerja yang membuat kondisinya menjadi semakin parah dan ia sudah bisa dipastikan tidak akan bisa kembali bekerja. Benjamin sang keledai hanya bisa menemani sahabatnya yang terluka parah dan hanya berharap agar para babi bisa memberikan bala bantuan. Dalam versi buku, dijelaskan bahwa para babi mengatakan kepada mereka semua bahwa boxer direncanakan akan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk bisa mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Namun ketika hari penjemputan sudah tiba, Benjamin dan para hewan yang lain dibuat terkejut karena mobil yang membawa boxer ternyata bukanlah sebuah ambulan, melainkan sebuah mobil yang bertuliskan rumah jagal. Momen ini bisa dibilang merupakan simbolisme dari kekejaman yang dialami oleh kaum buruh dan juga petani. Karakter boxer di cerita ini melambangkan para pekerja keras yang hanya bisa melaksanakan pekerjaan mereka tanpa memikirkan kondisi buruk yang sedang menimpa mereka.
Sebenarnya ada beberapa momen di mana Boxer sempat merasakan keanehan dari orang yang memimpinnya, namun dia tidak pernah berusaha untuk mendalami hal tersebut. Hal ini dikarenakan Boxer digambarkan layaknya para pekerja kasar yang sudah tidak mampu untuk berpikir kritis, yang mana hal ini pun membuat mereka sangat mudah untuk diperdaya dan juga dieksploitasi oleh para pemimpin yang korup. Itulah kenapa dalam suatu negara yang rusak, para pemimpin di sana seringkali tidak pernah memikirkan pendidikan bagi para rakyatnya, karena apabila rakyatnya mendapatkan pendidikan yang layak, maka mereka akan mampu berpikir secara jernih, dan hal ini pun bisa membuat mereka mempertanyakan apa yang salah dari orang yang sedang memimpin mereka saat ini. Dan apabila itu terjadi, maka ada kemungkinan kalau kekuasaan mereka akan digulingkan oleh para rakyat. Setelah Boxer dibawa pergi, Squealer muncul sebagai perwakilan dari para babi untuk menyampaikan pesan kepada para hewan mengenai kesedihan mereka atas kepergian dari Boxer. Nah, dalam versi film, para hewan terutama Benjamin tidak mudah diperdaya dengan omong kosong tersebut, dan Squealer segera menyadari kalau pidatonya ini tidak begitu berhasil. Nah, tapi dalam versi buku, kejadian awalnya ini berjalan sama persis, namun di bagian akhir, Squealer sempat menyampaikan sebuah kebohongan atau propaganda lainnya, yang mana strategi ini ternyata berhasil dalam memperdayakan dan merendahkan amarah dari para hewan. Pada malam harinya, para babi berpesta ria di dalam rumah sambil meminum alkohol yang mereka dapatkan dari pertukaran nyawanya Boxer. Nah, beberapa tahun berlalu sejak kejadian itu, kini Animal Farm menjadi sebuah peternakan yang sangat maju. Kehidupan di sana terlihat sangat gemilang dan juga sejahtera dengan hasil panen yang sangat melimpah. Namun di balik itu semua, para hewan kecuali anjing dan juga babi hidup dengan sangat mengenaskan, di mana mereka terus dipaksa untuk bekerja keras dengan upah yang sangat tidak sepadan. Pada suatu hari, dilaksanakanlah sebuah acara perayaan untuk merayakan keberhasilan dari para babi dalam memajukan peternakan ini, di mana dalam acara tersebut, para babi kini mulai berjalan dengan dua kaki dan masing-masing dari mereka kini menggunakan pakaian yang rapih. Lalu ketika para babi kembali ke dalam rumah, para hewan segera pergi menuju dinding yang dulunya terpampang The Seven Commandments, kini telah diganti menjadi satu aturan saja yang berbunyi semua hewan itu setara, namun ada beberapa di antaranya yang lebih setara daripada yang lain. Nah, disinilah kita bakal masuk ke perbedaan yang paling signifikan antara kedua versi ini. Yes, versi buku dan juga film memiliki ending yang sangat berbeda. Dalam versi film, para hewan di peternakan yang lain berhasil melakukan pemberontakan yang sama seperti di Animal Farm, dan mereka juga mengalami nasib yang sama, di mana para babi menjadi pihak yang paling superior. Nah, dalam acara perayaan di Animal Farm, Napoleon mengundang para babi dari peternakan yang lain untuk melakukan kerjasama dan menghadiahkan mereka gelar pahlawan dan juga kehormatan di tengah penderitaan masyarakatnya. Merasa tidak asing? Nah, tapi tanpa mereka sadari, terdapat sebuah gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh satu sosok, yaitu Benjamin sang keledai. Seperti yang sudah gue jelaskan di pertengahan cerita, Benjamin merupakan sosok keledai yang selalu skeptis dengan semua perubahan ini. Ia selalu mempertanyakan berbagai keanehan dari gaya kepemimpinan para babi, namun dia tidak pernah berusaha untuk menyuarakan isi pikirannya hingga akhir cerita. Nah, tapi pada versi film, karakternya ini pun dirubah, di mana pada akhir cerita, ia mampu mendorong gerakan pemberontakan terhadap para babi. Seruan pemberontakan ini tidak hanya didengar oleh hewan-hewan di Animal Farm saja, namun juga seluruh peternakan tetangga di sekitar mereka. Film ini pun ditutup dengan para babi dan juga anjing yang sedang berpesta ria, akhirnya diserang oleh pasukan hewan yang dipimpin oleh Benjamin untuk mengakhiri rezim dari Napoleon dan juga para babi. Nah, sedangkan dalam versi buku, akhir cerita ini memiliki nuansa yang jauh lebih gelap, di mana para hewan di peternakan tetangga ternyata tidak berhasil dalam melakukan pemberontakan. Alih-alih mengundang para babi dari peternakan tetangga, Napoleon ternyata malah mengundang para peternak untuk melakukan kerjasama. Sempat terjadi sebuah rapat besar antara mereka semua, di mana dalam rapat tersebut, para peternak ini merasa sangat terkesan dengan hasil kerja dari para babi. Mereka mampu menghasilkan hasil panen yang jauh lebih banyak, serta memiliki metode dan juga teknologi yang jauh lebih mutakhir. Pada akhir rapat, mereka semua pun saling bersorak ria atas hasil kerjasama tersebut sambil meminum alkohol dan juga berjudi. Nah, para hewan termasuk Benjamin yang melihat kejadian ini di balik jendela mulai merasa kebingungan karena mereka sudah tidak bisa lagi membedakan manakah yang babi dan juga manusia. Maksud dari adegan ini adalah Napoleon dan juga para bawahannya kini mulai terlihat seperti seorang manusia ketimbang seekor hewan. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa ending dari versi animasinya ini mengalami perubahan yang sangat signifikan? Well, berdasarkan hasil pencarian, gue menemukan informasi bahwa ini semua disebabkan film tersebut ternyata didanai oleh CIA secara diam-diam. Mereka merubah ending dari film tersebut untuk mempromosikan agenda utama mereka, yaitu gerakan anti komunis.
Dalam versi buku, sang kreator yaitu George Orwell ingin menyampaikan sebuah pesan kepada para pembaca bahwa gerakan revolusi pasti akan selalu gagal apabila rakyat hanya mengganti penguasa tanpa merubah sistem atau mengawasi sosok yang memimpin mereka. Dalam kasus Animal Farm atau bahkan kisah yang menjadi inspirasinya, kita bisa melihat bagaimana suatu peradaban berhasil menggulingkan seorang penguasa yang dianggap telah korup, tetapi mereka tidak mampu untuk merubah sistem kepemimpinan dan juga pola pikir mereka, yang mana hal ini berujung dengan perputaran roda korupsi yang tiada akhir. Nah, sepertinya orang-orang yang membuat film animasinya ini sepertinya kurang begitu suka dengan pesan tersebut karena mereka merasa bahwa ending dari versi buku ini terasa seperti glorifikasi atau memaklumkan apa yang terjadi kepada kondisi tersebut. Maka dari itu, mereka pun merubah ending dari film ini menjadi lebih cerah dan menjadikan karakter Benjamin sebagai sosok yang melambangkan perlawanan rakyat. Mereka ingin menyampaikan pesan bahwa harapan suatu bangsa itu selalu ada dan rakyat kecil itu mampu menggulingkan seorang penguasa. Nah, setelah melihat perbandingan ini, menurut kalian gimana? Manakah versi yang menurut kalian paling bagus? Tulis pendapat kalian. Jujur aja, gue pribadi sebenarnya cukup suka sih dengan ide mengenai perubahan ending yang terjadi pada versi animasinya. Tapi sayangnya, perubahan yang mereka berikan ini malah terkesan sangat tanggung dan hampir tidak jauh berbeda dengan versi buku. Kenapa gue bisa berpikir demikian? Well, itu dikarenakan mereka hanya menceritakan bagaimana rakyat kecil mampu melakukan perlawanan balik tanpa memberikan resolusi setelah kejadian itu. Ending ini bakal menjadi lebih baik kalau andaikan mereka memberikan adegan tambahan yang menampilkan para hewan kini membentuk society yang baru dan tidak mengulangi kesalahan mereka dulu. Nah, tapi dengan tidak adanya adegan tersebut, perlawanan yang terjadi di akhir film malah terkesan tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan kepada Mr. John, dan hal ini menjadi sangat ambigu di mana mereka bisa saja mengembalikan roda perputaran korupsi yang tidak pernah berakhir. Nah, terlepas dari ending yang berbeda, menurut gua ini merupakan adaptasi yang lumayan dan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa menjadi luar biasa, tapi sayangnya mereka kurang begitu berhasil dalam mengeksekusi hal tersebut. Ada cukup banyak konten yang dipotong dari versi bukunya, di mana beberapa di antaranya memiliki eksekusi yang sangat bagus, namun ada juga yang terasa sangat janggal hingga membuat para penonton yang tidak pernah membaca bukunya pasti bakal kebingungan dengan adegan tersebut. Selain itu, hal lain yang menjadi isu besar dari film ini adalah mereka sepertinya mengalami kebingungan dalam memilih target penonton dari film ini. Pada awalnya, gue mengira kalau film ini bakal menjadi film yang sangat gelap dan juga sadis, mengingat sumber asli dari film ini bisa dikatakan cukup eksplisit dan juga kontroversial. Nah, tapi sayangnya film ini malah terkesan dibuat family friendly, di mana mereka menghadirkan banyak sekali adegan komedi yang seharusnya hanya bisa dinikmati oleh anak-anak saja. Tidak hanya itu saja, adegan-adegan eksplisit atau sadis dari film ini juga terasa sangat nanggung dan kurang begitu memberikan kesan yang ngeri ataupun mengintimidasi. Palingan satu-satunya aspek yang menjadi kelebihan dari film ini adalah bagaimana mereka menggunakan seorang narator dalam menceritakan beberapa adegan dan hanya menjadikan karakter babi yang mampu berbicara dengan bahasa manusia. Menurut gua, ini merupakan arahan yang sangat tepat karena ini seperti menunjukkan kepada kita bahwa para babi ini merupakan pihak yang paling pintar dan juga licik, serta mereka menggunakan seorang narator dalam menafsirkan setiap pemikiran dari para hewan karena mereka-mereka ini bisa dibilang tidak sepintar para babi. Nah, sebelum menutup video, gue cuma pengen bilang bahwa walaupun film ini dibuat untuk menyindir apa yang terjadi kepada negara Rusia, namun apabila kita berkaca kepada kondisi politik saat ini, film ini malah menjadi semakin relate dengan kondisi kita saat ini. Ya, semoga saja apa yang ditunjukkan oleh animasi ini hanya sekedar fiksi saja dan tidak beneran terjadi kepada kita semua. So, mungkin itu sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ataupun cerita Animal Farm di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue Dudi, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!